Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyah wa wa'ada lil mutamassikin bihi wa yanhaunal fasada makanan 'aliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairun maqaman wa hasanun nadiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarim kibaran wa sabiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyah wa ala alihi wa sahbihi alladina yuhsinuna islamahum walam yaf'alu sayan pari'ah amma ba'du. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An Nabi Musa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayul muslimina afdal. Pada suatu ketika sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menanyakan, wahai Rasulullah, muslim seperti apa yang paling utama? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang paling utama adalah seorang muslim yang dimana muslim yang lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Maksudnya, setiap muslim yang paling utama adalah seorang muslim yang tidak merugikan orang lain, baik melalui lisan ataupun tindakannya. Dengan adanya hadis ini, marilah kita sama-sama berintrospeksi diri, sekaligus bermawas diri. Bagaimana kita hidup dalam lingkungan keluarga, bagaimana kita hidup dalam lingkungan tetangga, bagaimana kita hidup dalam lingkungan bermasyarakat. Apakah ada dari lisan kita yang menyakiti hati mereka? Apakah ada tindakan kita yang merugikan mereka? Apakah kita sudah memberikan manfaat kepada mereka atau belum? Marilah sama-sama kita memperbaiki hidup kita dengan cara memperbaiki cara kita berkumpul di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga, dan di lingkungan bermasyarakat. Syukur-syukur kita bisa menjadi orang yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Lebih baik lagi jika kita mampu menciptakan kebahagiaan untuk orang lain, melegakan hati orang lain, menjadi orang yang melegakan semua pihak. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbal a'mal ilallahi ba'dal fara'id idkhalu surur alal muslim. Sesungguhnya amal yang paling disukai, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan hal-hal yang wajib adalah membahagiakan muslim yang lain. Adapun cara membahagiakan orang lain bisa dengan tindakan yang bermacam-macam. Yang terpenting adalah tidak keluar daripada aturan syariat Islam. Bisa dengan perkataan yang menyenangkan, bisa dengan sikap rendah hati, tidak merasa yang paling mulia sendiri, menghormati hak-hak orang lain dan sebagainya. Di dalam kitab Atiyatul Haniyah dijelaskan, man adakhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dalika surur sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membahagiakan mukmin yang lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 70.000 malaikat, yang dimana 70.000 malaikat ini
ditugaskan untuk meminta ampunan baginya, karena sebab ia membahagiakan mukmin yang lain. Bahkan di dalam kitab Qaumi Tughyan diceritakan ada seseorang yang berlumuran dosa, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dileburkan dosa-dosanya, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Wahai malaikat Jibril alaihi salam, sebab apa gerangan Allah Subhanahu wa taala meleburkan dosa-dosanya?" Lalu malaikat Jibril alaihi salam pun menjawab, "Lahu sobiyun sogirun, fa idza dakhala baitahu yastaqbiluhu, fa yadfa ilaihi sayan minal maqulat aw ma yabrahu bihi, fa idza pariya sobiyu fa yakunu kafaratan li junubihi." Wahai Rasulullah, karena ia memiliki putra yang masih kecil, saat ia pulang dari bepergian, saat ia masuk ke dalam rumahnya, ia disambut oleh putranya yang masih kecil, dan ia pun selalu memberikan buah tangan hingga sang buah hati pun bahagia. Kebahagiaan anak inilah yang mengakibatkan ia memperoleh kafaratuz dzunub, dosa-dosa yang dileburkan. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan yang tadi saya uraikan, kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, jangan sampai kita merugikan orang lain, baik melalui lisan ataupun tindakan kita. Yang kedua, sebisa mungkin kita berusaha menjadi orang yang dapat memberi manfaat kepada orang lain, membahagiakan orang lain, melegakan hati orang lain, menghormati hak-hak sesama dan sebagainya. Jika hidup kita demikian, artinya menghormati hak-hak orang lain dan berusaha membahagiakan sesama, insya Allah hidup kita pun akan menjadi aman, tentram, dan dihindari dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semua. Hidup kita selalu dibina, dibimbing menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.